Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dias Agatha Dwianda dengan NIM 201910501039 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Negeri Jember. Di video kali ini saya akan membahas mengenai program yang sedang gencar-gencarnya yang ada di Indonesia, yaitu adalah program Food Estate dengan topik utama yaitu adalah keterkaitan program food estate dan ketahanan pangan dengan perencanaan tata ruang serta hubungan dengan aspek pertanian atau agrikultur. Oke. Jadi yang pertama yaitu adalah peta konsep. Jadi kita akan membahas yang pertama yaitu adalah mengenai food estate, di mana mengenai pengertian, latar belakang, capaian target food estate, jenis komoditi, tantangan, lokasi food estate. Lalu yang kedua adalah membahas mengenai ketahanan pangan, di mana di dalamnya akan membahas mengenai pengertian, pilar ketahanan pangan, tantangan, strategi ketahanan pangan di Indonesia. Lalu yang ketiga yaitu akan membahas mengenai keterkaitan program food estate dengan perencanaan tata ruang. Dan yang keempat itu adalah mengenai keterkaitan program food estate dengan perencanaan pertanian. Oke, yang pertama yaitu adalah food estate. Jadi pengertian dari food estate itu sendiri yaitu adalah sebuah program jangka panjang pemerintahan Indonesia yang berguna untuk menjaga ketahanan pangan dalam negeri. Jadi food estate dilakukan secara terintegrasi yang berbasis hortikultura, perkebunan, peternakan, dan tanaman pangan di suatu kawasan. Lalu yang kedua yaitu adalah latar belakang dan tujuan dari food estate ini sendiri. Jadi latar belakang dalam pengembangan program food estate ini dikarenakan melonjaknya permintaan pangan dunia yang sebanding dengan pertumbuhan penduduk dan ketersediaan lahan yang potensial yang dapat dijadikan sebagai cadangan pangan yang cukup luas. Lalu tujuan dari program food estate ini sendiri yaitu berbasis hortikultura, yaitu untuk membangun kawasan hortikultura terpadu yang berdaya saing, ramah lingkungan dan modern, mendorong sinergitas dengan stakeholders dalam pengembangan food estate berbasis hortikultura, serta mendorong terbentuknya kelembagaan petani berbasis korporasi. Lalu capaian-capaian dari target program food estate ini sendiri. Jadi yang pertama yaitu adalah meningkatnya daya dukung ekosistem hutan dan gambut untuk mendukung keberlanjutan kawasan serta sentra produksi pangan. Lalu yang kedua yaitu adalah terlaksananya penataan ruang dan pengembangan infrastruktur wilayah untuk kawasan sentra produksi pangan yang berkelanjutan. Yang ketiga yaitu adalah meningkatnya produksi, indeks pertanaman, dan produktivitas pangan melalui pertanian presisi. Lalu yang keempat, terbangunnya sistem logistik, pengelolaan, dan nilai tambah, distribusi, dan pemasaran berbasis digital. Dan yang kelima yaitu adalah terbangunnya korporasi, petani yang mampu dan berdaya guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan petani. Lalu yang keempat yaitu adalah jenis-jenis komoditi. Jadi jenis komoditas dari program food estate ini sendiri yaitu yang sangat diprioritaskan dan sangat dikembangkan dalam program ini yaitu adalah pertama yaitu adalah padi, lalu ada jagung, kedelai, ubi jalar, ubi kayu, ada kacang tanah, sorghum, buah-buahan, sayur-sayuran, sagu, kelapa sawit, tebu, dan ternak sapi atau ternak ayam. Lalu yang kelima yaitu adalah tantangan dari program food estate, di mana yang pertama yaitu adalah pemilihan lahan dan trauma permasalahan lingkungan di masa lalu. Lalu yang kedua yaitu adalah sumber daya manusia atau SDM dan konflik dengan masyarakat lokal. Dan yang ketiga yaitu adalah pembangunan jaringan irigasi, teknologi,
penggunaan varietas unggul, dan rehabilitasi lahan menjadi fokus yang utama untuk dan membutuhkan anggaran yang besar. Lalu lokasi-lokasi program food estate yang ada di Indonesia. Jadi lokasi dari food estate yang berbasis hortikultura berada di Desa Riaria, Kecamatan Polung, Kabupaten Humbang, Hasundutan, Sumatera Utara. Dan yang kedua berada di lokasi Kalimantan Tengah, yaitu berbasis tanaman pangan. Dan yang ketiga yaitu ada di Sumba Tengah, tepatnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Oke, lalu pembahasan yang kedua yaitu adalah ketahanan pangan, di mana pengertian dari ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari ketersediaannya pangan yang cukup baik dari jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Lalu ada pilar-pilar ketahanan pangan. Yang pertama yaitu adalah pilar ketersediaan, di mana ketersediaan yang dimaksud adalah ketersediaan fisik pangan di seluruh wilayah Indonesia yang diperoleh baik itu dari hasil produksi domestik, impor, atau perdagangan maupun bantuan pangan. Lalu yang kedua ada pilar aksesibilitas, di mana akses yang dimaksud adalah kemampuan seluruh rumah tangga di Indonesia untuk memperoleh cukup pangan, baik yang berasal dari produksi sendiri, pembelian, barter, hadiah, pinjaman, dan bantuan pangan maupun kombinasi di antara kelimanya. Lalu yang ketiga yaitu adalah pilar konsumsi atau pemanfaatan pangan. Maksudnya adalah penggunaan pangan oleh seluruh rumah tangga dan kemampuan masing-masing individu untuk mengkonsumsi pangan dan menyerap zat gizi. Lalu tantangan-tantangan dari ketahanan pangan itu sendiri ada 5, yaitu yang pertama adalah degradasi lahan, di mana pertanian intensif mendorong terjadinya penurunan kesuburan tanah dan penurunan hasil. Jadi diperkirakan sekitar 40% dari lahan pertanian yang ada di dunia terdegradasi secara serius. Seperti contoh yang ada di benua Afrika. Jadi jika kecenderungan degradasi tanah terus terjadi, maka benua itu hanya mampu memberi makan 1/4 penduduknya saja pada tahun 2025 mendatang. Lalu yang kedua ada hama dan penyakit. Jadi hama dan penyakit mampu mempengaruhi produksi budidaya tanaman dan peternakan sehingga memiliki dampak bagi ketersediaan bahan pangan. Dengan terganggunya produksi pangan di wilayah sekitar diperkirakan mampu mempengaruhi ketahanan pangan. Lalu yang ketiga adalah krisis air global. Jadi tinggi muka air tanah terus menurun di beberapa negara dikarenakan pemompaan yang berlebihan. Jadi hal ini akan memicu kelangkaan air dan menurunkan produksi tanaman pangan. Jika ketika produksi tanaman pangan menurun, maka harga akan meningkat karena populasi terus bertambah. Lalu yang keempat ada perebutan lahan, di mana kepemilikan lahan lintas batas negara semakin meningkat. Yang kelima yaitu adalah perubahan iklim, di mana fenomena cuaca yang ekstrim seperti kekeringan dan banjir diperkirakan akan meningkat karena perubahan iklim. Jadi kejadian ini akan memiliki dampak di sektor pertanian. Dampak dari cuaca ekstrim mencakup perubahan produktivitas, gaya hidup, pendapatan ekonomi, infrastruktur, dan pasar. Jadi ketahanan pangan pada masa depan akan terkait dengan kemampuan adaptasi budidaya bercocok tanam masyarakat terhadap perubahan iklim. Lalu strategi mewujudkan ketahanan pangan. Yang pertama yaitu adalah pemerataan kesejahteraan dan penanganan kemiskinan dan rawan pangan. Jadi kegiatan ini itu diwujudkan melalui program
pekarangan pangan lestari, pengembangan korporasi usaha tani, program lumbung pangan masyarakat, dan program pertanian keluarga. Lalu yang kedua ada stabilitas harga dan pasokan pangan. Nantinya kegiatan ini juga diwujudkan melalui pengembangan usaha pangan masyarakat, monitoring harga dan pasokan pangan, serta cadangan pangan. Lalu yang ketiga, ada peningkatan diversifikasi pangan. Jadi kegiatan ini diwujudkan melalui pengembangan industri pangan lokal dan gerakan konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Lalu berikutnya ada pengawasan keamanan pangan dan mutu pangan segar asal tumbuhan. Jadi kegiatan ini diwujudkan melalui pengawasan keamanan dan mutu pangan segar serta penguatan kelembagaan UKKP. Dan yang terakhir adalah analisis, kajian, dan kebijakan, di mana kegiatan ini diwujudkan melalui peta ketahanan dan kerentanan pangan, neraca bahan makanan, sistem kewaspadaan pangan dan gizi, serta monitoring stok beras di penggilingan dan di pedagang. Lalu ketahanan pangan di Indonesia. Jadi berdasarkan data Global Food Security Index atau GFSI, secara keseluruhan status ketahanan pangan Indonesia mengalami kenaikan yang signifikan. Pada 2016, Indonesia berada di peringkat 71 dan 2019 meningkat di peringkat ke-62. Jadi menurutnya nilai indeks keseluruhan pada data tersebut ditentukan dari 3 aspek, yaitu keterjangkauan, ketersediaan, kualitas, dan keamanan. Aspek keterjangkauan dan ketersediaan untuk Indonesia meningkat cukup drastis, sehingga menjadi aspek yang dominan mempengaruhi kenaikan nilai indeks secara keseluruhan. Lalu keterkaitan program food estate dengan perencanaan tata ruang. Jadi keterkaitan program food estate dengan perencanaan tata ruang ada 5. Program food estate ini merupakan program jangka panjang dan berkelanjutan dari pemerintah Indonesia. Oleh karenanya, pemerintah perlu mengadakan penataan ruang dan pengembangan infrastruktur wilayah untuk kawasan sentra produksi pangan. Lalu yang kedua, program food estate ini memerlukan pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi untuk menunjang kegiatan pertanian. Yang ketiga, melakukan pembangunan bendungan untuk menampung air hujan atau lainnya, yang nantinya air tersebut dapat digunakan jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Lalu yang keempat, melakukan rehabilitasi dan penyediaan lahan yang cukup luas. Dan yang terakhir yaitu adalah menentukan lokasi yang memiliki banyak jalan darat atau jalan raya, sumber daya air yang melimpah, dan tahan terhadap deraan iklim. Lalu berikutnya adalah keterkaitan program food estate dengan perencanaan pertanian. Di sini keterkaitan program food estate dengan perencanaan pertanian ada 6. Yang pertama yaitu adalah terbukanya potensi ekspor pangan ke negara lain. Lalu ada harga pangan menjadi murah akibat produksi pangan yang melimpah. Lalu yang ketiga yaitu adalah terintegrasinya sistem sentra produksi, pengelolaan, dan perdagangan. Lalu keempat, meningkatkan nilai tambah produksi sektor pertanian lokal. Kelima, meningkatnya penyerapan tenaga kerja pertanian, di mana dapat mencapai angka 34,4%. Dan yang terakhir yaitu adalah petani dapat mengembangkan usaha tani skala luas. Oke, mungkin itu saja materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.